Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal dengan NIM L1A1 19063 dari kelas B angkatan 2019. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil praktikum saya mengenai pengenalan alat reproduksi jantan dan betina pada ternak sapi. Yang pertama, sistem reproduksi jantan. Bisa dilihat pada gambar, yang dimana secara anatomis, organ reproduksi jantan dapat dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu 1. Testis atau gonad atau kelenjar benih. Testis merupakan bagian alat kelamin yang utama. Testis berbentuk bulat panjang. Testis juga berfungsi sebagai penghasil sel benih jantan atau semen atau spermatozoa dan hormon-hormon jantan atau androgen. Fungsi testis ada 2, yaitu yang pertama sebagai tempat yang menghasilkan hormon seks jantan, yaitu androgen atau testosteron. Yang kedua sebagai penghasil gamet jantan disebut spermatozoa. Yang kedua, saluran reproduksi pada jantan. Saluran reproduksi terdiri atas epididymis, vas deferens, dan uretra. Sedangkan kelenjar-kelenjar mani terdiri atas kelenjar vesicularis, kelenjar prostatate, dan kelenjar bulboreteralis atau kelenjar Cowper. Epididymis. Epididymis adalah suatu struktur yang memanjang yang bertaut rapat dengan testis. Epididymis juga berfungsi sebagai tempat maturasi dan konsentrasi pada korpus atau badan. Epididymis juga berfungsi sebagai transportasi sperma, sedangkan pada bagian ekor atau cauda, epididymis berfungsi sebagai tempat penimbunan sperma. Ductus deferens dan ampula. Ductus atau vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan kedua epididymis dengan uretra. Dindingnya mengandung otot polos yang berperan dalam pengangkutan spermatozoa. Vas deferens atau ductus deferens berfungsi mengangkut spermatozoa dari cauda epididymis ke uretra. Skrotum. Skrotum adalah kantong testis. Adanya lapisan-lapisan pada skrotum mempunyai fungsi ganda, yaitu selain sebagai peredam kejut apabila ada benturan fisik, juga sebagai pelindung terhadap temperatur lingkungan. Sebagai pelindung, skrotum dengan otot-otot licinnya, lapisan fibrosa, dan kulit berfungsi menunjang dan melindungi testis dan epididymis. Kelenjar-kelenjar aksesoris, kelenjar seks pelengkap atau kelenjar aksesoris. Yang termaksud kelenjar seks pelengkap adalah vesicula seminalis atau vesicularis, kelenjar prostata, dan kelenjar bulbo uretralis atau Cowper. Penis. Penis yaitu memiliki tugas sebagai pengeluaran urin dan peletakan semen ke dalam saluran reproduksi betina. Penis terdiri atas bagian akar, badan, dan ujung yang berakhir pada glans penis. Bisa dilihat pada gambar. Yang kedua adalah sistem reproduksi pada sapi betina. Organ reproduksi betina dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sistem reproduksi primer dan sistem reproduksi sekunder. Organ reproduksi primer yaitu ovarium. Ovarium menghasilkan ova atau sel telur dan hormon-hormon kelamin betina. Organ reproduksi sekunder atau saluran reproduksi terdiri dari oviduk, uterus, serviks, vagina, dan vulva. Fungsi organ-organ reproduksi sekunder adalah menerima, menyalurkan, dan menyatukan sel-sel kelamin jantan dan betina, memberi lingkungan, memberi makan, melahirkan individu baru. Secara anatomis, sistem reproduksi betina dapat dibagi menjadi 5, yaitu ovarium. Ovarium mempunyai 2 fungsi sebagai organ eksokrin yang menghasilkan sel telur atau ova, dan sebagai organ endokrin yang mensekresikan hormon kelamin betina atau estrogen dan progesteron.
Pada sapi dan domba, ovarium berbentuk oval, namun pada kuda berbentuk seperti ginjal karena ada fossa ovulatorus, yakni suatu legokan pada pinggir ovarium. Yang kedua adalah oviduk. Oviduk atau tuba fallopi merupakan saluran kelamin paling anterior, kecil, berliku-liku, dan terasa keras seperti kawat terutama pada pangkalnya. Bisa dilihat pada gambar yang tersedia. Fungsi oviduk. Yang pertama adalah menerima sel telur yang diovulasikan oleh ovarium. Yang kedua, transport spermatozoa dari uterus menuju tempat pembuahan. Yang ketiga, tempat pertemuan antara ovarium atau ovum dan spermatozoa atau fertilisasi. Keempat adalah tempat terjadinya kapasitasi spermatozoa. Yang kelima, memproduksi cairan sebagai media pembuahan dan kapasitasi spermatozoa. Yang keenam adalah transport yang telah dibuahi atau zigot menuju uterus. Yang ketiga adalah uterus. Uterus terdiri dari kornu, korpus, dan serviks. Proporsi relatif masing-masing bagian berbeda-beda antar spesies. Uterus sapi, domba, dan kuda. Kedua kornu dan korpus uteri yang cukup panjang paling besar pada kuda. Uterus mempunyai fungsi-fungsi yang penting untuk memperkembangbiakan pada ternak. Pada waktu perkawinan, kontraksi uterus mempermudah pengangkutan sperma ke tuba fallopi sebelum implantasi. Uterus mengandung cairan yang merupakan medium bersifat suspensi bagian blastoki. Sesudah implantasi, uterus merupakan tempat pembentukan plasenta dan perkembangan fetus. Yang keempat adalah serviks. Serviks merupakan suatu struktur berupa sphincter yang menonjol ke kaudal, ke dalam vagina. Serviks dikenal dari dindingnya yang tebal dan lumen yang merapat. Dindingnya ditandai dengan berbagai penonjolan. Pada ruminansia, penonjolan-penonjolan ini terdapat dalam bentuk lereng-lereng transversal dan saling menyilang disebut cincin-cincin anuler. Cincin-cincin ini sangat nyata pada sapi, biasanya 4 buah yang dapat menutup rapat serviks. Serviks juga berfungsi sebagai pencegah masuknya mikroorganisme atau benda-benda asing ke lumen uterus. Pada saat uterus serviks akan terbuka sehingga memungkinkan sperma memasuki uterus sehingga terjadi pembuahan serta menghasilkan cairan mucus yang keluar melalui vagina. Yang kelima adalah vagina. Vagina adalah organ kelamin betina dengan struktur selubung muskuler yang terletak di dalam rongga pelvis dorsal dari vesica urinaria dan berfungsi sebagai alat kompulatoris atau tempat deposisi semen dan menerima penis, serta sebagai tempat berlalu bagi fetus sewaktu partus. Baik, sekian dari saya. Dengan ucapan saya tutup. Bismillah. Jazakumullahu khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.